Selamat datang kembali di channel kami. Oke sahabat semuanya, masih sangat menarik membahas mobil listrik. Ini adalah VinFast VF3. Mobil ini luar biasa, desainnya menarik, unik, mungil, imut ya. Tapi ada sisi gagahnya, gaharnya ya. Dengan fender-fender yang keluar seperti ini memang jadi tampak gagah, kecil tapi gagah ya. Selanjutnya kami akan mengabarkan kepada Anda tentang mobil VinFast VF3 ini. Kabar bahagia yang pertama adalah mobil ini digunakan untuk perjalanan yang sangat jauh ya, sangat jauh, jaraknya 300-an kilometer sama 500-an hampir 600 kilometer, dan it's okay, fine saja. Tapi nanti di terakhir ada kabar dukanya mobil ini nggak kuat nanjak teman-teman ya. Untuk medan yang berat, kalau mobil-mobil bensin mungkin oke-oke saja, tapi untuk ini nggak kuat. Oke, hari ini kita tahun baruan, kita mau perjalanan dengan VinFast E34. Nah, kita lihat nanti konsumsi listriknya seberapa. Kita di Jawa Tengah ya, kurang lebih sekitar 300 sampai 400 km. Kita lihat nanti pas ini listriknya ngecas berapa kali. Saat ini kondisinya 98%. Oke. Oh ya, tuh tahunnya sih. Pengalaman berkendaranya luar biasa ya teman-teman, kencang. Kita kecepatan sekitar 133 35 sudah mulai kosong tadi. VinFast kecepatan tertingginya sekitar 135 ya. Oke, dia mampu dipacu sampai 130, antara 130 sampai 135 km per jam. Ini sudah sangat bagus untuk mobil sekecil ini, karena kalau dia didesain dengan kecepatan yang lebih tinggi lagi itu akan membahayakan karena bodinya yang kecil ya, keseimbangannya juga kurang. Ini sangat bagus, sangat oke ya untuk berkendara. Bahkan ini tarikannya oke teman-teman, untuk nyelip akselerasinya itu bagus banget ya, sangat worth it. Charge-nya udah selesai, tapi nggak ada itu tuh penutupnya. Jadi hujan-hujan kenceng banget tuh, nggak ada penutupnya. Harusnya kan ada penutupnya kayak Pertamina seperti itu ya. Jadi ini harusnya ada penutupnya lebih oke ya, jadi kita nggak hujan-hujanan. Ini udah selesai. ...120 kW chargernya ya, lumayan kenceng. Jadi biar tahu enggak teman-teman, ini casnya. Ini coba kita tarik, udah bisa belum? Oh, belum bisa. Kita nanti nyalakan dulu. Nah, udah bisa. Ya, kondisinya seperti itu biasanya kita untuk chargingnya ya. Kita balikin lagi. Oke. Thank you PLN, nanti diperbaikin ya. Ini supaya ada, mungkin sudah mulai dipasang untuk penutupnya tapi belum ada. Jadi hujan. Oke, nggak ada penutupnya. Memang ini akan beda-beda di masing-masing tempat ya teman-teman. Saya pernah lihat di wahana rekreasi ya, itu ada seperti ini dan ada penutupnya bagus, jadi sangat aman dan nyaman ya. Itu lagi-lagi akan menambah budget yang luar biasa untuk kanopinya ya. Tapi ini udah lumayan lah, walaupun kehujanan bisa mengisi dan melanjutkan perjalanan. Mungkin bisa ditingkatkan nanti untuk SPKLU nya ini, tapi ini sudah sangat keren ya. Ya, jadi total kita akan lihat berapa perjalanan kita ya. Kemarin di trip A ini kita lihat. Nah, ini 365 kilo. Kemudian average speednya 70 ya. Dan nanti konsumsi listriknya akan saya info juga ya. Langsung saja kita buka aplikasi SPKLU, kemudian kita cari historinya dari perjalanan kita dari Jakarta ke Pemalang, Jawa Tengah. Nah, ini kita menghabiskan 57.000 dan 81.000 untuk perjalanan kita, dan totalnya sekitar 138.000. Kita mendapatkan 67 kWh dan 365 km. Nah, sekarang kita hitung sekitar 138.000 dibagi 365 km, hasilnya 378
rupiah per kilometer. Murah banget kan untuk 1 kilometernya? Luar biasa, sangat murah teman-teman ya. Jadi ini kalau 10 kilo kan berarti 3.700-an, 4.000 lah ya. 4.000 itu 10 kilo. Padahal kalau pakai mobil bensin 10 kilo ya 10.000 ya, 1 liter biasanya 10.000. 4.000 banding 10.000, selisih 6.000 sendiri per kilonya. Jadi luar biasa. Nah selanjutnya berita duka ini, dia nggak kuat nanjak teman-teman. Jadi kalau kalian mau lewat medan yang nanjak-nanjak, kalian bener-bener harus berpikir ya. Mungkin di titik mana harus berhenti, nunggu dingin, nanti injek lagi, berhenti lagi, mungkin akan sangat melelahkan. Dan inilah pengujian tes kemampuan mobil listrik VF3 ya ke Puncak 2 dari Depok ya. Dan kita lihat seperti apa hasilnya dari perjalanan ini ya. Oke. 93%, 196 kilo ya. Ke sana kira-kira 1 jam 56 menit, sekitar 54 kilo. Ya kita ada 196, harus cukup ya. Oke, harusnya cukup karena cuma 54 kilo. Ini baterai masih cukup untuk 196 kilo, maka fix ini harus cukup ya. Oke, lewat persawahan yang sangat indah ya. Masih baik-baik saja, dan ini tampak tanjakannya luar biasa, cukup rasa tinggi ya. Oke, tampak baik-baik saja. Oke, mungkin kalau jalannya pelan macet, wah itu lebih bermasalah lagi ya. Nah, ini dia. Muncul indikator kura-kura di jarak 50-an kilometer. Jadi kalau jarak sebenarnya nggak masalah ya. Tadi sampai jarak 500-an kilo itu nggak masalah kalau jalan landai. Tapi kalau jalan yang terjal seperti ini kemiringan sampai 20 derajat. Ya, ini mengalami masalah yang seperti ini teman-teman. Jadi EV nggak cocok ya. Kalau apalagi yang wattnya kecil segini nih. Mungkin kalau wattnya besar, it's okay. Itu pun kalau muatannya nggak terlalu penuh ya. Atau mungkin nanti solusinya yang penggerak ganda ya, penggerak depan dan belakang, jadi dipastikan kuat ya. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat ya, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.